Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Ramadi selaku Kepala Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Bukan begitu, Pak? Ya. Nah, beliau di sini sudah lama, kira-kira lebih dari 10 tahun, Pak, atau tepatnya berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Kalau sejak awal di sini artinya sejak CPNS. Nah, langsung ditempatkan di sini tahun 87 akhir. Jadi mungkin berapa tahun ya, sekitar 33 tahun. Oh, lumayan lama juga. Jadi Bapak di sini sekitar 30 tahunan ya, Pak? 30 tahunan. Jadi maksud wawancara ulun ini pada kesempatan kali ini ingin menanyakan tentang histori atau sejarah Puskesmas Tebing Tinggi. Kalau setahu ulun, kalau tidak salah, rasanya Puskesmas Tebing Tinggi ini apakah itu sudah bergabung saat Kabupaten Amuntai kemarin atau saat baru memisahkan diri? Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Kalau status Puskesmas Tebing Tinggi sebelumnya, sebelum tahun 1988 itu adalah sebagai Puskesmas Pembantu Kecamatan Awayan. Oh, iya. Jadi Puskesmas induknya di Kecamatan Awayan. Nah, jadi di akhir 87 ditempatkan ada 4 orang ke Tebing Tinggi dengan tempat tugas posto, yang mana kata Kepala Puskesmas Awayan di sini akan dijadikan Puskesmas induk. Oh, ini. Nah, kalau boleh tahu 4 petugas tersebut termasuk Bapak atau siapa-siapa, Pak? Bisa diterangkan, Pak? Nah, termasuk saya sendiri, kemudian Pak Haji Ardiansah, itu sekarang Kepala Puskesmas Awayan. Kemudian yang 2 orang itu suami istri, sebelumnya juga dari Puskesmas Awayan. Artinya 4 orang tuh dari Puskesmas Awayan ditugaskan ke Tebing Tinggi. Itu kalau sekarang mereka sudah tempat tugasnya di Rumah Sakit Amuntai. Oh, iya. Ya. Jadi pada saat itu, Pak, pada saat di Pustu jadikan Puskesmas itu atau dari Awayan itu masih satu atap, kemudian jadi Puskesmas, itu momennya pas kapan, Pak? Resminya dari Kementerian Kesehatan kalau sekarang lah, dulu Departemen Kesehatan. Itu 1 Januari tahun 1988. Oh, 88. Nah, kalau kabupatennya masih Hulu Sungai Utara. Oh, jadi masih tergabung dengan Amuntai tadi, Pak lah. Amuntai. Terus yang baru memisahkan dengan maksudnya tidak satu atap lagi dengan Puskesmas Awayan itu, Pak, kapan, Pak? Kalau berdiri sendiri istilahnya, enggak satu atap. pisah dari Puskesmas Awayan ya tahun awal 1988 tadi. Nah, jadi otomatis Pak Haji Ardiansah sebagai pimpinan Puskesmas, cuma belum sebagai Kepala Puskesmas, hanya pimpinan Puskesmas. Ya. Administrasi masih di Awayan ke, Pak? Enggak, administrasi sudah memang seluruhnya kayak Puskesmas induk. Kalau Bapak di sini pada saat pertama atau bisa disebut legiun pertama itu masuk bekerja di sini itu, Pak, posisinya Bapak apakah tenaga medis atau langsung Kepala Puskesmas atau bagaimana, Pak? Nah, sebagai basic pendidikan, waktu pertama diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, saya adalah
pembantu paramedis. Oh, Nah, jadi ada apa namanya pendidikan khusus, jalur khusus ya Pak. Oke. jalur khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten HSO Oke. Kusuma Utara Iya. sebagai pekarya kesehatan. Oke. Nah, waktu itu Pada awal-awal puskesmas berdiri atau puskesmas tebing tinggi itu, Bapak apakah masih ingat siapa kepala puskesnya atau pimpinan puskesmas saat itu Pak? yang sejak awal, Inggih. nah, ya yang Bapak Haji Ardiansah Pak tadi, Ardiansah. Dari awal tadi Pak. ya sampai kalau nggak salah tahun 1990. Oh iya. Ya. Inggih. Kemudian beliau mengusul pindah kembali ke Puskesmas Awayan. Iya. Kalau setahu saya kan di sini saya bekerja kalau tidak salah dari April 2009 sampai saat sekarang, kalau tidak salah kurang lebih ya 11 tahun. Nah, pada saat pertama saya masuk kerja di sini rasanya ada itu petugas puskesmas kita, apakah sekarang yang di dinas itu namanya Bapak Nur Samidi itu Pak, beliau itu apakah berbarengan dengan Bapak atau masuknya kapan itu Pak, beliau itu Pak? Ya. Kalau Bapak Nur Samidi itu belakangan tugasnya di sini Oh gitu. tahun 1900 lupa nih. Iya. 92 kalau nggak salah. Nah, Jadi 92 beliau di sini. ya. Nah, jadi kalaunya seingat Bapak, dari Bapak pertama diangkat jadi kepala puskesmas sampai sekarang itu Pak berapa tahun lamanya sudah Pak? Kalau menduduki struktural, Iya. artinya dilantik oleh Kepala Daerah Kabupaten Balangan Ini. itu pada bulan April tahun 2012. Oh 2012. Ya, Kalau nggak salah ya Pak, kamar dulu kan sebelum saya ditempatkan di puskesmas tebing tinggi ini sebagai CPNS atau sekarang ASN, dulu pernah saya bekerja di rumah sakit Balangan, ada bekerja bersama dokter Rahma atau dokter siapa itu Pak yang ibu yang pindah dari sini, katanya beliau itu sempat jadi pimpinan puskesmas Kak. oh, Bu Rini kalau nggak salah. Ibu Rini Astuti. Oh, Ibu Nah, Ibu Rini Astuti. Astuti. Nah, beliau tahun 2005 diangkat jadi CPNS. Iya. Nah, mulai beliau sebagai CPNS, otomatis sebagai kepala puskesmas tebing tinggi. Oh, iya. Tapi Iya. lupa berapa lama di sini, lalu ditarik ke rumah sakit. Iya. Nah, pas berapa lama Iya. di rumah sakit, Iya. lalu mengusul ada program dari Kabupaten Balangan untuk Pendidikan, sekolah sekolah kembali. sebagai spesialis. Oh, iya. Iya. Itu jadi urutannya beliau dulu atau Bapak dulu yang jadi pimpinan puskesmas? Ya, gimana artinya apabila dokter kosong, otomatis saya yang pimpinan puskesmas. Oh, iya. Jadi bila dokter ada, dokter yang sebagai pimpinan kepala puskesmas. Ini. Nah, itu tadi kan sekilas tentang riwayat puskesmas tebing tinggi. Sekarang saya ingin lebih fokus menanyakan tentang Bapak selama jadi pimpinan atau kepala puskesmas tebing tinggi. Dari selama Bapak mulai menjabat atau bekerja di puskesmas tebing tinggi sampai sekarang, apakah ada
atau kesan atau apa namanya pengalaman yang tidak terlupakan dari Bapak selama bekerja di Puskesmas Tebing Tinggi sampai sekarang, menyangkut ya tentang masyarakatnya Ya. atau tentang petugasnya dan segala macamnya, Pak. Oke, pertama dulu dari keadaan geografisnya, namanya daerah sangat terpencil. Iya. Jadi waktu pertama kali bertugas di sini, mobil atau kendaraan roda 4 belum ada, hilir mudik. Oh, ini aksesnya terbatas ya, Pak. Ya, lalu mobil yang bisa mengarah ke sini cuman sampai di Desa Bihara. Oh, di perbatasan sana, Pak lah. Ya. Ah, iya. Jadi dari Bihara ke Tebing Tinggi, khususnya di Desa Sungsum, tempat tinggal waktu itu, Ini. sekitar berjarak 8 km, ditempuh dengan jalan kaki. Oh, jalan kaki ya, Pak? Ya, 1,5 jam baru sampai, baik dari Bihara ke Sungsum Iya. maupun sebaliknya. Oh, gitu. Perasaan Bapak atau pendapat Bapak waktu pertama kali ditempatkan di tebing tinggi dengan keadaan geografis seperti itu bagaimana, Pak? Kalau bicara tentang apa namanya, Dari Suka. segi Bapak ini, suka dukanya lah. ya ini, Nah, istilahnya ya karena prinsip kita ya tidak ada istilah kata dibuang. ini, Nah, pemikiran kita, orang di sana hidup, kenapa kita tidak? ya betul, Pak. Nah, itu. Jadi biasa-biasa aja, jalan kaki waktu medannya belum bisa ditempuh dengan roda 4. Ini. Kalau pada saat itu, Pak, apakah di sini sudah masuk instalasi listrik atau ada sinyal atau bagaimana, Pak? Di sini, Pak, desanya dulu Kalau untuk instalasi listrik, ini. sejak awal di sini belum ada jaringan instalasi listrik. Ini. Sampai tahun 1992 baru ada. Wah, lama juga, Pak. Ya. Hmm. Jadi begitu 1992 tuh jalan diperbaiki orang, Iya. tembus kendaraan roda 4, Iya. lalu menyusul pemasangan tiang Oh, tiang listrik. ini. Nah, untuk jaringan, jaringan tuh lama. Iya, Pak. Saya pernah mengalami juga, tapi saya mengalami tidak selama Bapak. Saya di sini rasanya kalau nggak salah sekitar 2 tahun ya itu Ya, kemarin. artinya 2009. jaringan apa namanya, komunikasi HP itu Ini. mungkin saudara Agus saat di sini baru ada. Iya, Pak. Betul. Saat pertama kali di sini kan awalnya tuh masih yang pakai apa namanya tuh, lupa saya, Pak, Anten bantu. ya anten bantu itu. Jadi perlu diketahui pemirsa atau saudara pada saat pertama kali saya ditempatkan di sini belum ada sinyal yang masuk secara permanen. Artinya kami di sini terkenal dengan nama pencari sinyal. Jadi pada saat kami tiba dari rumah ke sini, parkir HP atau HP itu disusun di atas meja dengan kabel yang dikaitkan ke apa namanya tuh anten penguat sinyal. Jadi itu baru masuk sinyal dan jauh sekali dengan zaman sekarang, ada yang Edge atau 3G atau 4G jauh. Kemarin itu aja cuma sinyal itu aja telepon sudah lumayan. Kalau sekarang kan patutnya tuh bersyukur segala informasi apa bisa diterima dengan cepat. Kalau kemarin tuh pas baru pulang dari sini baru bisa dapat sinyal di antara perbatasan Bihara dan apa itu namanya, Pak, di Sanungka kalau nggak salah itu baru ada dapat sinyal. Apa namanya nih, saya lupa tadi menanyakan Bapak, apakah Bapak aslinya orang sini atau dari daerah mana, Pak? Kalau saya pribadi Iya. ataupun keluarga, Ini. sedikit memang
mungkin masalah keluarga. Saya di sini sejak awal masih sendiri, sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Jadi pada tahun 89 Ya. lalu berkeluarga. Nah, tahun 89 itu pun belum bagus jalan arah ke sini. Jadi mengajak istri itu juga jalan kaki. Oh iya iya iya. Mau ikut berjalan kaki ke Songsom sekitar 8 km. Lumayan juga kalau kaki jalan ke Senda dari desa Bihara ke sini 8 km. Dan kalau tidak salah tadi Bapak dari mana tadi Pak aslinya Pak? Oh, kalau aslinya saya sendiri dari Amuntai. Oh dari Amuntai HSO. Amuntai itu tepatnya di Kelurahan Paliwara. Oh Paliwara. Kalau ibu Kalau Pak? istri dari Kandangan, Kecamatan Kalumpang. Oh HSS malah bidang kabupaten. Kalau boleh tahu Pak, sedikit mengulik tentang puskesmas lagi. Awal-awalnya Pak, bangunan puskesmas Tebing Tinggi itu posisinya pertama-tama di mana? Apakah di Sungsum Pak, atau yang di depan kita itu yang sekarang menjadi rumah orang itu Pak, atau di mana Pak? Kalau pertama kan tadi masih puskesmas Membantu. Di seputaran sini juga, cuman agak di depan di pertigaan sana. Oh ya, di simpangan situ Pak. Ya. Lalu pada tahun 1995, Ya. lalu di sini dibangun puskesmas induk sebagaimana mestinya bangunan puskesmas induk. Agak ke dalam sekitar 50-60 meter. Oh, sebentar. Ya, yang sekarang kita tempati ini ke Pak. Ya. Oh, betul. Tapi waktu awal itu bangunannya, lantainya masih kayu. Oh, masih kayu. Belum permanen. Oh, belum permanen. Belum permanen. Ya, kalau nggak salah dulu saya ada pernah melihat foto yang kalau nggak salah bangunannya itu apakah ada kolam atau taman itu Pak? Itu di mana Pak? Di sini atau di mana Pak? Oh, itu kebetulan bentuk puskesmasnya ini huruf O. Nah, jadi di tengah tuh kosong. Yang sekarang jadi lobi itu ke Pak? Ya. Oh. Nah, jadi kan atapnya nih arah ke tengah semua nih airnya kalau hujan. Jadi mendingan di tengah tuh dibuatkan ini kayak kolam. Oh iya ya. Itu dulu saya pernah melihat foto sekilas dengan petugas-petugas yang dulu. Ternyata beda puskesmasnya dari awal berdiri sampai sekarang. Ya. Kalau saya ingat Bapak, puskesmas Tebing Tinggi itu dari yang bangunan di sini itu sudah berapa kali mengalami rehab atau pembangunan kembali sampai dengan bentuk seperti saat ini sekarang? Pertama tadi dibangunnya sebagai puskesmas itu tahun 1995. Nah, lalu pada tahun 2005 direhab yang tadinya kayu menjadi permanen yang sekarang ini. Rehab total misalnya. Lalu pertama kan dibangun, kedua rehab total. Kemudian tahun kemarin 2018, nah yang permanen ini tadi di rehab berat. Istilahnya rehab berat, padahal ininya ruangannya tetap, cuman atapnya diganti dengan yang tirup. Oh, kemarin itu kita kalau nggak salah pemirsa atapnya masih dari bahan sirap. Kalau tidak tahu sirap tuh artinya dari kayu ulin atau apa itu Pak? Ulin yang dibikin tipis. Apa namanya? Multirup atau sakura rup ya, jenis seperti itulah. Terus kalaunya
puskesmas ini Pak, selama Bapak bekerja di sini, apakah ada kendala baik dari bencana alam atau dari lingkungan sekitar puskesmas atau apa yang apakah itu nantinya berpengaruh kepada kinerja puskesmas atau gimana Pak? Ya, puskesmas yang seperti ini yang kadang ada setiap 2 tahun paling tidak Iya. mengalami banjir. Oh iya. Banjir karena di belakangnya ada anak sungai. Iya. Jadi anak sungai itu meluap lalu merimbis ke halaman dan sekitar puskesmas. Dulu setiap 2 tahun, ini kayaknya malah kurang dari 2 tahun bila hujan di daerah hulu sana. Oh iya, bagian atas ini. Selama 2 hari mungkin imbasnya ya banjir ke ini ke sekitar puskesmas, termasuk juga desa-desa lainnya. Selama itu yang menurut Bapak yang paling parah pas kapan itu Pak terkena banjirnya? Setinggi apa yang pernah Bapak temukan? Dulu semasa masih terbuat dari kayu, ini apa namanya, sejengkal tangan ini dari atas lantai dalamnya. Nah, terus waktu rehab berat Iya. ditinggikan, Oke. akhirnya yang namanya masyarakat ini pencariannya penebang kayu Iya. untuk ini bahan rumah. Oke. Nah, jadi risiko banjirnya makin apa namanya, volume airnya makin besar. Ya, akibat penebangan Jadi ilegal. jadi yang lantainya juga sekarang sudah dinaikkan, malah Tetap naik sih, Pak. juga Oh, anunya, gini. banyunya, airnya. Oh. Kalau saya tidak salah, saya pernah dulu juga mengalami waktu bekerja awal-awal di sini. Kalau tahunnya lupa, kemarin itu pernah juga kebanjiran menemukan di sini. Pada saat itu apa namanya? Awalnya sih hujan biasa, tapi pas saat di beberapa menit atau beberapa jam airnya naik secara drastis sampai sekitar, kalau nggak salah tuh nggak sampai sepanggul itu tahun berapa kemarin itu Pak? Kalau di jalan mungkin, Oh ini kalau di posisinya rasanya tidak masuk ya Pak? cuman di halaman, Di halaman ini. ya artinya pelayanan jadi terhambat. Iya, akses. Artinya masyarakat yang mau ke puskesmas di halamannya melalui air yang lumayan tinggi. Ya pada, kalau nggak salah akhir-akhir ini tahun 2020 tadi rasanya ada juga kita pernah kebanjiran sekali Pak. Iya, memang biasanya di pertengahan tahun, Oh ya, pas bulan musim. Juli atau Agustus biasanya. Iya. Ya jadi begitu pemirsa, di sini kendalanya banjir. Apa namanya, yang ya beratnya bisa dikatakan tahunan akibat apa namanya tuh Penebangan. cuaca alam, akibat illegal logging atau penebangan hutan. Jadi itu masalahnya di sini, selain daerahnya terpencil. Oh tadi Pak, mau saya tanya lagi, apakah di sini masuk kriterianya terpencil atau sangat terpencil Pak? Nah, untuk kriteria sebelum Kabupaten Balangan, artinya sebelum Hulu Sungai Utara terpisah Iya. dengan Kabupaten Balangan, Iya. kalau di sini kriterianya masih sangat terpencil puskesmasnya. Ini. Nah, lalu begitu ya sekitar tahun 2004 Iya. Balangan berdiri, puskesmas Tebing Tinggi sudah
meningkat, kriterianya statusnya menjadi terpencil, terpencil. tapi masih belum biasa Ini kriterianya. soalnya kalau aksesnya kalau dihitung-hitung dari Paringin itu ke sini, kalau naik kendaraan roda 2 itu lebih dari 15 menit ke Pak itu Pak. Ya, kalau jalannya rusak mungkin diperkirakan 1 jam. Kalau jalannya mulus Iya. sekitar 45 menit dari Paringin ke Tebing Tinggi. Terus harapan Bapak ke depannya tentang Puskesmas Tebing Tinggi ini apakah ada mengalami misalnya karena tadi banjir ada pemindahan lokasi atau dibangun rehab seperti apa untuk menanggulangi bencana banjir, atau seperti apa Bapak harapannya ke depannya untuk Puskesmas Tebing Tinggi ini? Ya, tadi kan karena Puskesmas Tebing Tinggi ini rawan banjir, artinya posisinya di samping anak sungai, Ya. yang mana anak sungai itu hampir setiap tahun meluap. Nah, jadi untuk supaya puskesmas ini tidak mengalami kebanjiran lagi, ya alangkah baiknya lokasi puskesmas dipindah ke lokasi yang mana paling aman untuk banjir utamanya. Nah, menurut pengalaman Bapak, kalau lokasi untuk relokasi Puskesmas Tebing Tinggi ini yang ibaratnya bebas dari banjir itu Pak, yang lebih cocoknya di mana Pak? yang namanya pindah pasti pertama-tama tuh kita masalah tanah dulu. Betul Pak. Kepada masyarakat yang punya tanah yang Menghibahkan strategis lah, artinya ya syukur-syukur kalau masyarakat mau menghibahkan. Nah, artinya tanpa ada imbalan apa-apa, yang niatnya untuk semata-mata demi masyarakat, lancarnya pelayanan kepada masyarakat. Kalau dikatakan jadi diwakafkan, ya itu. Tapi sekarang kayaknya untuk hal seperti itu hampir sulit ya Pak. Ya. Sekarang soalnya masyarakat sudah tahu nominal. Mungkin karena ini sudah pemikiran masyarakatnya nih sudah maju Pak. Sudah ya artinya serba ada nilainya. Mereka sudah terdidik dan berpendidikan sekarang Pak. Soalnya kan kalau melihat sekilas dari analisa saya selama bekerja di Puskesmas Tebing Tinggi, pemuda-pemuda atau anak-anak yang di sini di masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi ini sudah mulai kuliah atau sekolah ke luar, atau artinya mereka sudah sadar akan ilmu pengetahuan dan otomatis wawasan mereka terbuka luas. Kalau dulunya masih ibarat bisa dikatakan lugu atau ibaratnya menerima saja dengan keputusan orang, tapi kalau sekarang kemajuan SDM-nya sudah mulai meningkat. Satu lagi Pak, pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau menurut Bapak dari SDM masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi ini, menurut Bapak apakah ada perubahan atau tetap saja, atau gimana Pak dari segi pendidikan, kesehatan atau dan sebagainya yang bisa Bapak jelaskan aja? Yang pertama dulu kalau dari segi pendidikan memang mengalami perubahan cukup signifikan. Di awal puskesmas berdiri di tahun 88 ya sampai dengan kurang lebih 10 tahun lah. Pendidikan masyarakat tuh masih
pendidikan dasar sebagian besar. Ya, ada sih yang menduduki bangku kuliah ya paling sekitar di bawah 5%. Oh, masih jarang Pak. Ya, itu pun mereka jarang pulang ke kampung halaman kalau sudah lulus dari bangku kuliah. Iya. Nah, lalu begitu akses jalan ini sudah bagus, artinya mau pulang pergi gampang. Nah, di situ mulai meningkat pendidikan, ya anggap 50% yang dari lulusan SMP, SMA, lalu ke bangku kuliah. Artinya sudah mulai pemikiran itu mementingkan pendidikan di masa depan. Oh iya. Kalau dulu kan masih begitu tamat SD Kawin. berumah tangga. Jadi bisa dikatakan sekarang SDM masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi sudah lebih maju dan harapannya lebih maju lagi. Lalu untuk di bidang kesehatan, bidang kesehatan ini memang dulu kita modalnya ya harus sabar. Ya. Karena waktu itu masyarakat masih ini tingkat pendidikannya, artinya apabila ada keluhan sakit, pinginnya tuh selalu minta dikunjungi ke rumah. Padahal begitu dikunjungi orangnya jalan-jalan ya. Itu. Betul Pak. Lalu tahun demi tahun ya, kebiasaan itu mulai berkurang. Sampai sekarang mereka sudah tidak aktif, tidak pasif lagi maksudnya. Sudah mulai aktif datang ke puskesmas. Iya, mau berkunjung ke puskesmas sakit ya Pak. Kayaknya itu saja Pak. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa ataupun yang siapa menontonnya. Amin. Salah hilaf mohon maaf. Satu lagi Pak, pesan atau kesan bagi karyawan yang ada di Puskesmas Tebing Tinggi ini silahkan Bapak sampaikan. Iya. Atau pesan-pesan apa? Khususnya yang masih bertugas di Puskesmas Tebing Tinggi. Prinsip kita tuh tidak perlu merasa kayak dibuang begitu kalau ditugaskan di sini. Artinya berhubungan ke daerah perkotaan masih gampang, dan di sini untuk keperluan hidup sehari-hari masih gampang didapatkan. Artinya tidak perlu berkecil hati kalau bertugas di sini, apalagi mau tinggal saat bertugas. Itu harapannya tadi supaya mau nyadari tugasnya masing-masing ya Pak. Kayaknya itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Kalaunya itu pun sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya utarakan, tapi berhubung durasi, jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti disambung lain waktu, ada kesempatan insya kalau ada umur lagi kita bertemu dan kesempatan Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.